Dalam hidup ini dunia menawarkan begitu banyak keberagaman, begitu banyak hal. Ya. Ada begitu banyak keindahan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Ya. Bisa kita bayangkan ketika kita men-scroll media sosial kita, ketika kita menjelajahi daerah-daerah sekeliling kita, tidak pernah hentinya bermunculan ya spot-spot healing, ya tempat-tempat yang instagramable, ya tempat yang bisa kemudian dibuat untuk vlog, ya. Jadi ketika kita melihat dunia ini, begitu banyak keindahan yang dia miliki, ya seolah tak terhitung. Tapi di saat bersamaan kita juga menyadari bahwasanya dunia selalu memberikan tantangan, ya. Tidak usah sulit-sulit. Mungkin ketika kita ingin mencapai sebuah spot untuk healing atau sebuah tempat untuk kita berwisata, ya itu tempatnya ya mungkin kalau kita belajar dari pengalaman kita pasti mendapati bahwasanya semakin indah suatu tempat, ya pasti dia sering tidak terlalu terjamah atau jarang disentuh oleh manusia. Dan untuk mendapatkan tempat seperti itu, ya sudah tentu tantangan untuk mendapatinya, mencapainya itu sangat sulit, ya. Mungkin jalannya sempit, mendaki, banyak lubang, licin, atau bahkan mungkin ya kendaraan kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita harus jalan kaki ke sana. Jadi untuk menikmati keindahan-keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini, kita juga menyadari bahwasanya ada begitu banyak tantangan yang diberikan. Ya. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang balance. Dia punya keindahan, tapi dia juga punya tantangan. Yang mana kedua hal ini yang kemudian mewarnai, memproses diri kita untuk semakin berkembang. Ya. Karena sebagai manusia, keadaan yang terus berganti membuat kita belajar untuk menyelesaikan diri. Ya. Ketika kita hanya terus-menerus berada di suatu kondisi, maka skill yang kita miliki itu akan sangat terbatas. Ya. Mungkin ketika kita hanya stuck menjadi seorang OB, office boy atau tukang bersih-bersih, maka skill yang kita miliki hanya stop di situ saja. Ya. Skill yang kita miliki hanya stop di bidang mungkin menyapu, mengepel, membuang sampah, menyediakan makanan, melayani, stop di situ. Tapi ketika kita merasa membutuhkan lebih banyak skill, maka kita butuh perbedaan. Butuh pergantian kondisi, ya. Mungkin kita ingin menjadi seorang guru, maka kita berusaha menyesuaikan diri, menempatkan diri minimal ya kita menjadi guru OB dulu, ya, mengajarkan kepada orang lain bagaimana menjadi office boy yang baik, ya. Bagaimana menjadi tukang bersih-bersih yang baik, bagaimana cara menyapu yang bersih, cara mengepel yang cepat kering, ya. Kita mau mengajarkan sesuatu yang sudah kita temui dan kita belajar bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana membuat orang paham dan bisa menjalankan sebaik yang kita bisa. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu di satu sisi mungkin memang berat, ya, karena kita menciptakan ketidakpastian yang baru. Tapi di sisi lain, perubahan yang terjadi kemudian akan meningkatkan kemampuan adaptasi kita, akan meningkatkan kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dan dalam hidup ini, hal yang terpenting, khususnya kalau kita ambil dari teori evolusi, adalah adaptasi, penyesuaian. Ya. Kita tahu keadaan bumi ini tidak selalu sama. Ya. Bumi ini pernah mengalami yang namanya periode yang mana ya hanya terdiri dari gunung-gunung api, sangat panas. Juga pernah mengalami periode yang mana Ice Age, ya, hampir keseluruhannya ditutupi oleh es. Mungkin kita sekarang berada di periode yang paling ideal, ya,
Di periode yang mungkin cuacanya itu warm, ya, hangat. Tapi ketika kita menyadari dari berita-berita yang ada yang namanya climate change, terjadi perubahan, ya. Suhu semakin meningkat setiap tahunnya, ya. Eropa yang dulu mungkin musim panasnya cuma tidak sampai 20 derajat sekarang mengalami heat wave, ya, yang mana panasnya bisa mencapai 40 derajat Celcius dan itu mematikan. Jadi selalu terjadi perubahan di dunia ini dan ketika kita mempelajari itu kita mungkin tidak suka dengan perubahan. Tapi di sisi lain kita mendapati bahwasanya dengan perubahan yang terjadi kita terus belajar untuk menyesuaikan diri. Terus belajar untuk beradaptasi sebagaimana supaya kita bisa menghadapi perubahan yang ada. Jadi disitulah manfaat dari pergantian perubahan yang disediakan oleh dunia ini. Ya, kalau kita tahu di daerah yang berada di garis khatulistiwa pun mereka tidak selalu begitu-begitu saja. Ya, mereka mengalami musim panas, musim kemarau, musim hujan. Ya, karena ada yang namanya El Nino mungkin. Ya, perubahan suhu, air laut dan lain-lain yang kemudian itu menyesuaikan. Ya, kalau hujan terus juga ya banjir. Tapi kalau panas terus ya kapan orang menanam? Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang mana semua itu sudah diatur, sudah didesain untuk bagaimana kita terus menyesuaikan diri. Ya. Karena kita menyadari seindah apapun situasi pasti ada tantangan yang tersembunyi. Ya. Ketika kita melihat di Instagram fotonya, wih, indah sekali air terjunnya. Indah sekali hutan yang di sekelilingnya. Ya. Segar sekali pemandangannya. Tapi ketika kita mau sampai ke situ, kita sadar. Ya, energi yang dihabiskan, energi yang dibutuhkan itu sangat banyak. Ya. Tekad yang harus kita miliki untuk sampai di tempat itu tidak gemeng-gemeng. Kalau tekad kita kecil saja mungkin ya lebih baik kita buka jendela, lihat pemandangan yang tersedia. Itu saja. Tapi kalau kita ingin melihat sesuatu yang lebih indah, ya, kalau tidak lebih sulit, ya lebih mahal. Opsinya dua, dan ada yang sulit dan mahal juga. Jadi segala sesuatu keindahan itu pasti ada tantangannya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa se-ekstrim apapun tantangan yang ada, ya, se-ekstrim apapun tantangan yang kita hadapi, pasti ada hikmah dan peluang berharga yang dibawa oleh tantangan tersebut. Ya. Kita tidak akan bersulit-sulit, tidak akan bersusah-susah kecuali kita menyadari bahwasanya di balik kesulitan itu, di balik kesusahan itu ada hikmah, ada peluang yang menanti kita. Ya. Itu yang membuat kita selalu optimis. Itu yang membuat kita tidak berhenti. Ya. Kalau kita lihat pendaki itu, ya mungkin mereka capek, mungkin mereka lelah, nafasnya sudah pendek. Makanannya mungkin sudah membosankan, itu aja terus. Tapi mereka tahu kenikmatan ketika mencapai puncak, kenikmatan ketika merasa sudah menaklukkan sesuatu, kenikmatan ketika menyadari tidak ada lagi di atasnya ini selain awan dan matahari. Itu sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Maka dia akan rela menghadapi kekuatan yang ekstrim tersebut. Ya, jadi di balik keindahan pasti ada tantangan. Ketika kita ingin mendapatkan keindahan, kita harus menyadari ada tantangan berat yang harus dilalui untuk mendapatkan keindahan tersebut. Dan di balik tantangan yang se-ekstrim apapun, ya, ada hikmah, ada peluang, ada sesuatu yang worth it yang menanti kita. Jadi penderitaan itu adalah bagian. Kesulitan, kesusahan itu adalah bagian untuk bagaimana kita mendapatkan keindahan. Ya, itulah hukum alamnya. Ya. Semakin banyak kondisi dan perbedaan yang kita lalui, ya, semakin siap kita menyambut kemungkinan tak terduga di masa depan. Ya. Jadi ketika kita hanya menghadapi satu situasi saja, maka kita hanya siap menghadapi situasi yang itu saja. Tapi ketika kita belajar menghadapi situasi yang lain, maka informasi yang datang di dalam pikiran kita itu akan semakin banyak. Ya. Tidak hanya kemampuan untuk menghadapi dua situasi ini, tapi ketika dikolaborasikan, ya, informasi-informasi yang kita dapatkan, maka ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita simpulkan dengan
informasi yang kita dapatkan dari dua situasi itu yang kemudian membuat kita mampu menghadapi skenario lain. Jadi semakin banyak kondisi dan perbedaan yang kita lalui, maka kita telah menyiapkan diri, telah mendesain diri kita untuk selalu siap menyambut kemungkinan tak terduga yang menanti kita. Ya. Kita sudah menghadapi begitu banyak skenario, begitu banyak tantangan situasi, ya, yang membuat kita sudah tahu, oh, ketika tantangannya seperti ini yang harus dilakukan. Ketika hal tersebut datang, kita harus menyambutnya dengan seperti ini. Dan ketika ada kombinasi dari itu semua, ya, insting kita, pembelajaran yang sudah kita dapatkan membuat kita lebih siap. Ya, tidak bingung lagi ketika ada suatu tantangan baru yang kita hadapi. Kita sudah punya opsi-opsi. Oh, tantangannya seperti ini. Mungkin tidak sama persis dengan apa yang sudah saya lewati, sudah saya lalui, tapi saya sudah punya pengalaman untuk menghadapi hal yang mungkin mirip. Ya. Maka saya sudah mempunyai rencana, sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Ya. Jadi semakin banyak kondisi, semakin banyak perbedaan yang kita lalui, kita hadapi, itu akan semakin mendesain diri kita untuk selalu siap dalam menghadapi variabel-variabel lain yang pasti akan menantang kita. Karena kita menyadari, ya, hidup ini tidak akan selalu sama. Itu sebuah kepastian. Ya, kita lihat perbedaannya sekarang. Ya, mungkin kalau Anda anak tahun pra 2000, ya, Anda tidak akan pernah berpikir bahwa Hasan al-Bolkiah, ya, Raja Brunei itu bisa lengser dari orang terkaya di dunia. Tapi teknologi datang. Ketika teknologi datang, akhirnya Hasan al-Bolkiah terlengser, digantikan oleh Bill Gates. Kalau Anda anak tahun 2000, ya, tahun 2000 sampai mungkin 2005, 2007, Anda tidak akan menyadari bahwasanya, pernah membayangkan bahwasanya suatu saat Bill Gates itu tidak akan masuk 10 besar orang terkaya. Ya. Anda berpikir siapa yang tidak pakai komputer? Ya. Siapa tidak main laptop, komputer, tab dan lain-lain? Dan siapa yang tidak menggunakan Windows? Ya. Anda selalu pasti menyangka bahwasanya yang namanya Bill Gates minimal selalu ada di 3 besar. Tapi ketika kita menyadari 25 tahun selanjutnya, ya, saat ini Bill Gates sama sekali tidak masuk 10 besar orang terkaya di dunia. Mungkin orang kenal dia mungkin lebih banyak orang yang tahu Bill Gates dibanding siapa penghuni 10 besar orang terkaya dunia saat ini. Tapi itu yang terjadi, perubahan terus berlangsung. Ya. Ketika kita stuck di suatu kondisi, maka kita telah mendesain diri kita untuk pasrah dengan kondisi yang ada. Ketika perbedaan terjadi, ketika perubahan terjadi, kita tidak akan siap karena kita tidak mendesain diri kita untuk siap. Jadi semakin banyak kondisi dan perbedaan yang kita lalui, secara simultan kita telah menyiapkan diri kita untuk menghadapi keadaan kondisi-kondisi tak terduga yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Dan yang terpenting adalah dalam menghadapi semua itu kita harus rendah hati. Ya. Rendah hati ketika semuanya mulus. Ya. Ketika kita merasa lempeng, ketika santai, ketika terasa semuanya itu sangat mudah ditaklukkan, kita harus rendah hati. Ya. Itu kunci. Karena ketika kita rendah hati, orang akan respect sama kita. Orang akan hormat sama kita. Orang akan kagum. Ya. Jarang ada orang yang tinggi tapi tetap mau menunduk. Ya. Jarang ada orang berada di atas tapi tetap menganggap dirinya itu sama dengan yang lain. Tapi itu menjadi peluang. Itu menjadi modal. Ketika kita semuanya mulus, kita harus tetap rendah hati. Ya, karena ketika mungkin terjadi perputaran roda, ya, saya tidak mengatakan ini sebuah kepastian. Yang di atas akan jatuh, tidak. Tapi yang namanya perputaran roda itu akan terus terjadi. Dan siapapun bisa jadi suatu saat di atas, bisa jadi di bawah. Dan siapapun yang kemungkinan besar dulunya di bawah kita, bisa jadi di atas. Dan saya merasakan itu. Ya. Dan ketika kita berada di bawah pun, ya, kita harus bertahan dengan gigih. Ya. Saat cobaan tidak henti-hentinya kita hadapi, ya. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita harus bertahan dengan gigih. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah,
berarti kita sudah melepaskan peluang untuk kita berada di atas. Ya, seolah-olah kita berpegangan pada sebuah roda. Mungkin rodanya itu tidak pernah berputar secara lengkap, hanya maju mundur sedikit demi sedikit, maju mundur sedikit, tapi kita terus berpegangan pada roda tersebut. Ya, walaupun kita selalu berada di bagian bawah roda tersebut, terus diinjak, ya tidak masalah. Karena ketika suatu saat kita melepaskan pegangan kita, kita pasrah, kita lelah untuk bertahan, kita melepaskan, maka kita melepaskan peluang suatu saat roda itu berputar dengan bulat, peluang bagaimana kita kemudian yang awalnya selalu di bawah, kita bisa menjadi di atas. Ya, di situ kuncinya. Ketika kita terus bertahan gigih, tidak pernah menyerah, terus berusaha mencoba terus, maka kita mempertahankan peluang untuk kita berhasil. Ya, mungkin tidak ada kepastian tentang keberhasilan, tapi kita terus memiliki peluang untuk berhasil. Tapi ketika kita menyerah, ketika kita pasrah, ketika kita melepaskan pegangan kita pada roda itu, maka kita telah memasrahkan diri kita untuk menjadi bagian yang hanya diinjak-injak terus, yang hanya dilindas-lindas terus oleh roda tersebut, karena kita selamanya berada di bawah. Jadi kuncinya ada dua. Ya, tetap rendah hati ketika semuanya mulus, dan tetap bertahan gigih ketika cobaan sedang menghadang. Dan inti semuanya dari penyampaian hari ini adalah keberagaman itu menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Ya. Dengan begitu banyak hal yang kita lewati, begitu banyak kondisi-kondisi yang kita hadapi, itu akan semakin mendewasakan kita. Mungkin kita tidak dewasa di mata orang lain, mungkin kita tidak dewasa bagi orang lain, ya. Tapi ya mungkin seperti kecerdasan, ya. Kedewasaan itu tidak hanya dilihat dari satu hal. Ya. Kedewasaan bisa dinilai dari berbagai hal. Dan satu yang paling inti buat saya, kedewasaan adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan, kemampuan untuk bertahan di dalam setiap kondisi. Terima kasih.